Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA di kelas 9 pada semester 1. Kita masih berbicara tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang fertilisasi, kehamilan, dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Fertilisasi, kehamilan, dan penyakit pada sistem reproduksi manusia, kita rumuskan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada pertemuan kali ini, yaitu setelah siswa mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan proses tentang fertilisasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses tentang terjadinya kehamilan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perkembangan janin selama dalam kandungan. Keempat, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Baiklah, sebelum kita menginjak pada proses atau peristiwa yang dimaksud di atas, kita kaji terlebih dulu kembali tentang ovulasi. Seperti pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, di mana ovulasi merupakan suatu proses keluarnya ovum dari ovarium. Proses keluarnya atau lepasnya sel telur ovum dari indung telur atau ovarium. Coba perhatikan gambar ini. Jadi ovarium atau indung telur ini melepaskan sel telur ini melalui suatu saluran telur atau yang disebut dengan tuba falopi menuju dinding rahim. Itu. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim ini akan mengalami penebalan seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap untuk menerima sigut. Sigut maksudnya sel telur yang telah dibuahi sperma itu akan menjadi sigut. Ini bagian-bagian daripada alat atau organ reproduksi pada perempuan yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lanjut, kita sekarang menginjak pada proses fertilisasi atau proses pembuahan. Proses pembuahan itu merupakan pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi satu sel telur, ini sel telur yang besar, ini direbut, ditempel oleh jutaan sperma. Namun yang hanya bisa masuk ke dalam inti sel telur cuma satu sel sperma. Jadi yang bisa masuk ke inti sel telur ini hanya satu sel sperma. Mengapa demikian? Karena setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Jadi begitu masuk satu,
langsung sel telur ini membentuk suatu lapisan yang menghambat sel sperma lain untuk masuk. Pada saat masuk ini, sel sperma ini melepaskan ekornya. Mengapa sel sperma ini berekor? Nah, ini kaitannya dengan gerakan. Jadi sel sperma ini memiliki ekor agar sebagai alat gerak untuk memudahkan bergerak dalam cairan tuba Fallopi menuju sel telur yang akan dibuahi. Jadi ini dinding atau lapisan yang disusun oleh sel telur ketika ada satu sel telur yang masuk. Ada satu sel sperma yang masuk, sedangkan ekornya dilepaskan. Setelah masuk ke inti sel, ekor sperma itu terlepas. Kemudian sel telur ini akan dibuahi. Nah, ini spermanya datang dari sini. Kemudian terjadi pertemuan. Nah, pertemuan antara sel telur dengan sel sperma ini namanya pembuahan. Pertemuan sel telur. Kalau fertilisasi, peleburan inti sel telur dengan sperma. Peleburan ini namanya fertilisasi. Kalau pertemuannya ini namanya pembuahan. Lanjut. Fertilisasi. Nah, fertilisasi ini adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Jadi perlu diingat kembali bahwa sel telur itu cuma yang matang cuma satu, atau beberapa kasus atau kondisi tertentu bisa 2 atau 3. Jadi pada umumnya sel telur itu yang matang cuma satu. Dimana pada saat fertilisasi ini sel telur yang dilepaskan, tidak perhatikan, coba perhatikan gambarnya. Sel telur bergerak dari indung telur, kemudian sel sperma bergerak dari vagina menuju rahim yang dilepaskan oleh si laki-laki, kemudian bertemu di saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran telur atau tuba Fallopi atau ovidum. Kemudian setelah bertemu dibuahi akan membentuk zigot, kemudian zigot membelah terus akan menempel di dinding rahim. Sana melakukan perkembangan lebih lanjut. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Nah, di sini menempel. Dinding rahim ini rongga rahim, ini dinding rahim. Kemudian lebih lanjut, dengan dibuahinya sel telur dan sperma, maka akan terjadi proses kehamilan. Gimana proses kehamilan? Nah, di sini tadi sudah dibahas tentang fertilisasi. Kemudian kita ulangi kembali dan kita akan menginjak ke proses kehamilan. Ini mulai dari ovarium, di mana terjadi proses ovulasi, pelepasan sel telur, yang terjadi pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium. Kemudian terjadi fertilisasi. Nah, ini pertemuan antara sel sperma dengan sel telur di sini. Terjadi peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Nah, ini zigot. Zigot ini kemudian mengalami pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya.
pembelahan ini terjadi dalam saluran ini, namanya tuba falopi namanya. Kemudian pembelahan lanjutannya, zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur. Nah, di sini seperti buah anggur ini. Nah, ini yang disebut dengan morula. Kemudian morula ini terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk namanya blastosit. Blastosit ini ya, menempel. Selanjutnya menempel dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Jadi endometrium ini merupakan lapisan bagian dalam rahim. Di sini menempel yang disebut dengan implantasi. Kalau diperbesar, jadi endometrium ini rongga rahim, ini dinding rahim, ini blastositnya menempel. Ini mengalami perkembangan lebih lanjut. Kemudian setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya seperti tadi ya. Jadi zigot ini langsung membelah jadi 4, jadi 2, 4, 8 dan seterusnya akan membentuk morula. Morula terus berkembang membelah akan membentuk blastosit atau blastula. Hasil pembelahan berupa sekelompok, ini sudah ya, sekelompok sel dengan ukuran yang sama mirip buah arbeli, ini disebut morula seperti tadi ya. Kemudian morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit atau blastula. Kemudian rongga daripada di dalam blastula disebut dengan blastosol. Rongganya blastosol. Ini morula ya. Rongganya namanya blastosol. Jadi morula mengalami pembelahan, di dalamnya berongga. Kemudian blastula terus mengalami perkembangan menjadi gastrula. Jadi gastrula ini perkembangan di blastula yang mengalami pembentuk, sudah melakukan pembentukan. Dalam waktu bersamaan, seiring dengan proses tersebut, dan dinding rahim mengalami penebalan penuh dengan pembuluh darah siap menerima sidur. Ya. Nah, ini dinding rahim mengalami penebalan ya. Jadi dinding rahim tersebut terdiri dari 3 lapisan. Yang paling dalam ini namanya endometrium. Yang bagian tengahnya namanya myometrium. Kemudian lapisan paling luar namanya perimetrium. Ini rahim ya. Kemudian zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Nah, di sini menempel zigotnya. Jadi kemudian zigot berubah menjadi embrio. Jadi perkembangan selanjutnya zigot berkembang menjadi embrio. Jadi terbentuknya, nah setelah perkembangan tersebut terbentuk plasenta, sumber makanan untuk embrio dan janin, dan tali pusat ini sebagai pengantar dari plasenta ke embrio, sebagai penghubung embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi oleh cairan namanya cairan amnion atau sering disebut dengan cairan ketuban untuk melindungi dari bahaya benturan. Ya, ini kira-kira gambarnya dalam rahim ibu. Pada usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran sekitar 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Ini usia 6 minggu, itu sekitar 1,5 bulan.
Perkembangan lebih lanjut, usia 8 minggu atau sekitar 2 bulan, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio seperti ini yang sudah memiliki organ lengkap ini disebut dengan janin atau fetus. Nah, itu bedanya ya, perbedaan embrio dengan janin. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi ini sudah menjadi bayi siap untuk dilahirkan. Jadi kalau sudah siap dilahirkan itu namanya bayi. Nah, ini ya, jadi bayi sudah berupa manusia sempurna. Nah, kita amati sekali lagi perkembangan embrio atau janin dalam kandungan seorang ibu pada usia 1 bulan. Kira-kira bentuknya seperti ini, sudah berbentuk tapi belum memiliki organ-organ yang lengkap. Kemudian usia 2 bulan, 2 bulan ini sudah memiliki organ-organ mata, telinga, kaki sudah terbentuk di sini. Ini sudah berbentuk janin lengkap. Kemudian sekitar 3 bulan, ini sudah nampak seperti orang normal. Kemudian 4 bulan, kemudian 5 bulan, memang sudah seperti orang ya, tapi posisinya masih berdiri ya, seperti di sini. Kemudian sekitar usia 8 bulan, ini posisinya untuk siap lahir ini sudah terbalik ke bawah. Untuk 9 bulan ini sudah siap untuk keluar dari vagina. Dan lebih lanjut, perkembangan dari sel telur sigut. Sel telur yang sudah dikuahi ini akan membentuk sigut. Sigut ini akan membelah terus menjadi morula, kemudian terus membelah menjadi belas tular, terus membelah menjadi belas tular, kemudian terus membelah. Nah, bagian-bagian sel-sel ini akan membentuk jaringan-jaringan, akan membentuk suatu wujud di manusia ya. Terus mengalami perkembangan. Jadi perkembangan ini terjadi di dalam suatu namanya cairan ketuban atau amnion. Jadi cairan ketuban ini diseliputi oleh namanya karion. Jadi pembungkusnya, dindingnya itu namanya karion. Cairan itu namanya cairan ketuban atau amnion. Ya. Jadi selama perkembangan di sini, bayi mendapat makanan dari plasenta yang berhubungan dengan ibunya melalui tali pusar. Dia makan melalui tali pusar ya. Kemudian ini untuk siap untuk dilahirkan dan berubah. Nah, sekarang barangkali kalian pernah melihat gambar seperti ini. Nah, ini merupakan hasil daripada USG, di mana USG yang merupakan suatu alat. USG singkatan dari ultrasonografi. Nah, ini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan janin selama proses kehamilan. Jadi ultrasonografi ini alat yang memanfaatkan gelombang bunyi. Ingat gelombang bunyi ya. Lain dengan ronsen. Kalau ronsen cahaya, kalau ini gelombang bunyi dengan frekuensi ultrasonik di atas 20.000 kHz. Jadi pada alat ini yang mengeluarkan gelombang ultrasonik ini namanya transducer, kemudian dipancarkan ke dalam perut seorang ibu. Kemudian bayi atau janin yang ada di rumah ini akan memantulkan kembali cahaya tersebut, gelombang tersebut ke alat, kemudian dihubungkan dengan komputer sehingga terlihat seperti ini. Barangkali orang awam tidak mengerti. Lebih lanjut, cairan ketuban. Barangkali kalian sudah sering mendengar tentang ketuban, cairan ketuban atau amnion. Amnion ya.
Selama dalam kandungan, janin atau embrio atau bayi ini terbungkus dengan di dalam cairan ketuban. Nah, ini ya, cairan ketuban. Kemudian lapisan ini yang membungkus cairan ketuban ini namanya karion, ya. Nah, ini cairan ketubannya. Fungsi cairan ketuban atau amnion yang pertama memberikan ruang gerak. Nah, memberikan ruang gerak karena cair ini, bayi atau janin ini kan dapat bergerak di dalamnya. Kemudian pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim. Jadi pelindungnya dari benturan, ya. Terima kasih ya. Kemudian yang ketiga sebagai cadangan cairan atau nutrisi bagi janin. Jadi cairan ini janin ini juga memerlukan cairan. Sini yang air ketuban yang menyediakan cairan keperluan janin tersebut. Kemudian menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Jadi suhu ini janin ini memerlukan suhu tertentu, yaitu sekitar 37,6 derajat Celcius. Agar suhunya tetap sekian, ini air ketubannya ini yang akan mempertahankan suhu tersebut. Biasanya air ketuban ini lebih tinggi dari suhu tubuh ibu, dari setengah sampai 1 derajat Celcius. Kemudian membantu proses kelahiran. Jelas ya, jadi pada saat lahir air ketuban ini kan pecah dari bungkusnya ini, kemudian akan memberikan suatu cairan yang merupakan pelumas untuk mengurangi gesekan pada lubang vagina dan serviks. Kemudian fungsi yang lain yang sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Mengapa demikian dapat dikatakan sebagai pendeteksi? Karena cairan amnion ini memiliki materi genetik yang sama dengan materi genetik pada janin. Materi genetik atau DNA yang sama dengan materi genetik atau DNA pada janin. Sehingga untuk mengetahui apakah janin itu memiliki kelainan, ini bisa dicari sampelnya melalui jarum yang sangat kecil, itu dicari air ketubannya sedikit ini untuk diselidiki. Hasil tersebut dapat dipastikan dengan kondisi janin dalam kandungan. Nah, sekarang pada kasus bayi kembar ya. Bagaimana terjadinya bayi kembar? Nah, bayi kembar ini ada dua sebenarnya. Yang pertama, ini bayi kembar disikut atau kembar tidak identik atau fraternal ya. Ini terjadi pada masa pembuahan. Nah, kemungkinan ada 2 atau lebih sel telur yang matang. Pada umumnya kan 1, kemudian karena kondisi tertentu ada 2 sel telur matang. Kemudian kedua sel telur tersebut dibuahi oleh 2 sel sperma yang berbeda. Jadi masing-masing sel telur itu dibuahi oleh masing-masing sel sperma. Kemudian masing-masing pembuahan tersebut akan mempunyai kantung ketuban dan plasenta sendiri-sendiri. Jadi ini ya, jadi masing ada 2 sel telur ini dibuahi, keduanya berkembang menjadi embrio, atau masing-masing menempati suatu lokasi tertentu di dalam rahim ini rahim. Jadi keduanya memiliki dibungkus oleh air ketuban yang berbeda. Jadi sperma ada 2 sperma membuahi 2 sel telur, masing-masing akan posisinya bisa terbungkus dengan karion menjadi satu, namun air ketubannya
dua ya, berbeda. Bisa juga ini berjauhan seperti ini, itu kemungkinan terjadi banyaknya. Jadi ini plasenta, masing-masing juga memiliki plasenta, tali pusarnya juga beda ya. Kemudian ada yang ke B, kembar ini kembar monosigut, sebenarnya ini salah ya, monosigut. Perhatikan ya, monosigut, maaf ya, kembar identik. Ini monosidet, monosigut ya, monosigut, kembar identik ya, jadi monosigut, monosigut, monosigut ya, enggak salah ya, dia monosigut. Kemudian ini terjadi, ini menunjuk bayi identik. Jadi bayi yang lahir itu persis sama. Kalau di sigot itu tidak begitu sama, bisa berbeda wajahnya. Kalau ini terjadi karena satu sel telur dibuahi satu sperma. Sigut kemudian satu sel telur satu sperma. Namun sigut yang berkembang tersebut mengalami pembelahan sehingga terbentuk dua atau lebih embrio. Jadi satu sigut tersebut mengalami pembelahan sehingga terbentuk dua atau lebih embrio. Embrio tersebut tumbuh dan berkembang dalam satu kantung ketuban atau dan satu plasenta. Jadi berkembang dalam satu kantung ketuban dan satu plasenta. Tapi dari pusarnya kena dua ya. Nah seperti ini juga ya. Jadi satu sel telur, satu sperma, kemudian berkembang dalam satu kantung ketuban dengan satu plasenta. Yaitu bayi identik. Nah ini kemungkinan wajahnya sangat sama, identik. Jadi kalau kembar kadang-kadang tidak sama, itu karena disegot tidak identik. Nah kalau bayi identik ini kemungkinan yang terjadi ini banyak ya. Misalnya karena satu kantung ini, kantung ketuban, kemungkinan terjadinya kembar siam, dapat. Ini bisa jadi ya, itu kemungkinan kembar siamnya karena monosigot. Itu anak-anak. Jadi sebelum kita melangkah pada penyakit pada sistem reproduksi manusia sini, terlebih dahulu kita lihat kembali seperti tadi seperti tadi sperma itu, bagaimana sperma itu dapat menemukan lokasi sel telur. Itu perlu kalian ketahui sedikit. Mengapa demikian? Sperma ini kan masuk melalui vagina, rahim di sini kan terlalu banyak, cukup besar lokasinya. Kok bisa menemukan sel telur di tuba Fallopi, masuk ke tuba Fallopi? Di sini karena sel telur itu menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Jadi hormon progesteron ini merupakan perangsang daripada sperma untuk mendekati pada sel telur. Selain itu juga karena adanya sensor panas atau suhu daripada saluran sel telur atau saluran tuba Fallopi atau tempat sel telur itu berada, sehingga yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tempat penyimpanan sperma. Karena sperma itu menghendaki suhu yang lebih tinggi
jadi menginginkan suhu yang lebih tinggi itu. Kemudian yang tadi bentuk sperma di sana ada kepalanya yang runcing, kemudian ada bagian ekornya. Jadi itu juga untuk memiliki fungsi-fungsi tertentu, di mana kepalanya runcing itu agar memudahkan untuk menembus sel telur. Kemudian memiliki ekor panjang itu agar memudahkan sebagai alat gerak dalam cairan tuba Fallopi. Itu secara singkat tentang fertilisasi, kehamilan dan perkembangan janin dalam kandungan. Kemudian kita perlu juga mempelajari tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa saja penyakit yang dapat terjadi dalam sistem reproduksi pada manusia? Coba kita lihat. Yang pertama ada namanya gonore atau kencing nanah. Jadi kencing nanah ini penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini bentuk penularannya melalui hubungan seksual. Kemudian akibatnya di sini radang pada organ reproduksi yang menyebabkan terjadinya kemandulan pada orang tersebut. Kemudian kebutaan pada bayi yang baru lahir yang dilahirkan oleh ibunya tersebut. Ya. Kemudian tanda dan gejalanya terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas terbakar saat buang air kecil. Nah, itu gonorrhoeae. Kemudian ada juga penyakit yang namanya sifilis. Mungkin ini sering kalian dengar atau sering juga disebut prajasina. Ini penyebabnya bakteri juga, namanya bakteri Treponema pallidum. Ini ditularkan melalui hubungan seksual juga. Kemudian akibatnya di sini kerusakan organ reproduksi. Kemudian pada stadium lanjut, sifilis ini dapat menyerang hati, susunan saraf dan otak. Itu kalau sudah parah ya. Kemudian penyakit lebih lanjut kita kenal herpes simplex genitalis. Herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus. Ini sebenarnya virus ya, tadi bakteri ya, sekarang virus herpes simplex tipe 2. Ini ditularkan melalui hubungan seksual ya. Ini lebih banyak hubungan seksual. Akibat daripada penyakit ini terjadi gangguan pada organ reproduksi, gangguan pada kulit, dan menyebabkan kanker rahim daripada wanita ya. Kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian yang keempat, sana ada keputihan. Ini sering terjadi, sering jumlah ya pada seorang wanita atau perempuan, atau flor albus. Ini disebabkan oleh parasit. Parasit seperti jamur, jenis jamur ya, atau jamur Candida albicans. Disebabkan oleh Protozoa Trichomonas vaginalis. Kemudian ada juga bakteri dan virus juga. Candida albicans ini menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Itu ya. Kemudian akibat yang disebabkan di sini gangguan pada organ reproduksi wanita. Ciri-ciri ini terdapat cairan berwarna putih kekuningan dan putih keabuan pada bagian vagina. Nah, ini diderita biasanya oleh wanita ya. Kemudian penyakit yang lain ada ini AIDS. Yang sering kalian dengar, sangat populer. AIDS disingkatan dari acquired
immunodeficiency syndrome. Ini disebabkan oleh virus HIV. Virusnya nama HIV, penyakit AIDS. AIDS ini adalah penyakit karena ketahanan tubuh seseorang ini berkurang sehingga mudah diserang oleh penyakit HIV, human immunodeficiency virus. Akibatnya di sini kehilangan daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Jadi tubuh tidak memiliki kekebalan jadinya kalau diserang virus ini, sehingga banyak penyakit yang mudah masuk, sehingga terjadinya komplikasi penyakit, beberapa penyakit. Penyebarannya ini melalui kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Kontak cairan itu bisa melalui jarum suntik, bisa melalui cairan darah atau cairan droplet ingus ya. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih, tergantung pada daya tahan tubuh. Jadi setelah 6 bulan baru bisa dirasakan ini gejala-gejalanya. Kemudian kita lihat sekarang epididymitis. Epididymitis 19 ini kita penyebabnya adalah infeksi dan terkena penyakit menular seksual karena pergaulan seks bebas. Pergaulan seks bebas itu ya. Ini akibatnya peradangan pada saluran epididymis. Terjadi di saluran epididymis di bagian laki-laki ya, penyakit laki-laki. Tanda-tandanya rasa nyeri disertai pembekakan pada salah satu testis, ya, testis membekak di dalam skrotum ya. Itu penyakit-penyakit yang kemungkinan terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, sekarang kita lihat upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Gimana upaya-upaya itu untuk mencegah? Nah, ini ya diantaranya ya beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, jamur, bakteri ataupun parasit lainnya. Ini upaya yang simpel yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Dalam yang lembut dari katun ya. Kemudian biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Ingat, bilas organ kita ya. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari ya. Kemudian memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Nah, ini karena rambut ini kemungkinan akan mudah bersarangnya penyakit. Kemudian apabila sedang mengalami menstruasi, ini bagi perempuan ya, gantilah pembalut sesering mungkin. Kemudian hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus. Hindari menggunakan sabun pembersih. Nah, ini gimana maksudnya? Kemudian rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, itu diantaranya ya, ada beberapa. Jadi masih banyak upaya yang harus kita lakukan. Ini diantaranya seperti ini ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah anak-anak. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian aja dulu. Ini barangkali pertemuan yang terakhir untuk pokok bahasan sistem reproduksi manusia. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak jelaskan dari awal dari pertemuan pertama sampai pertemuan ini anak-anak bisa memahami. Dan kalau belum paham, ada perlu penjelasan lebih lanjut, silakan kalian pelajari buku-buku teks
literatur atau sumber-sumber lain yang ada di internet misalnya. Kemudian bisa juga bertanya secara langsung pada Pak sendiri. Kita melakukan diskusi melalui Google Classroom misalnya. Ya, untuk lebih lanjut silakan kalian belajar. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan dapat bermanfaat untuk hari depan kalian di sana. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Kemudian sebagai akhir kata, Bapak mengaturkan pangajian Jumat. Om Santi 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 Om. Terima kasih.